Halo, semoga semuanya selalu sehat. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dari Forum News Network. Saya akan mengajak Anda langsung saja bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, gimana nih? Suasananya sudah mulai hujan? Sudah di bawah, di tepi gunung sudah mulai lebih dingin? Dingin di sekitar Gunung Salak dingin. Yang panas itu sekitar Monas. Aura panas. Udaranya selalu panas ya di situ ya. Ya nih, ini lagi mulai rame nih. Ada yang kelihatannya coba mau mengadukan Gatot ke polisi karena katanya memfitnah PMI melakukan demo bayaran di Bandung nih. Saya juga nggak tahu beritanya, saya cari-cari yang mana ya, di mana sebenarnya Gatot pernah ngomong nuding PMI di Bandung. Tahu saya PMI itu kan di Jawa Timur ya, yang kemudian ketua PMI-nya mundur. Oh, yang ngaku itu ya? Iya. Iya, jadi PMII melaporkan Gatot karena pencemaran nama baik gitu. Ya, saya anggap agak absurd sih, karena itu kan perhimpunan mahasiswa kan. Mahasiswa kan jangan pakai kekuasaan tuh. Biasa aja kan, bikin meme aja sih Gatot, atau balikin aja ledekan Gatot gitu kan. Atau cemarkan balik aja nama baik Gatot, itu lebih terlihat kecerdasan mahasiswa. Karena apa gunanya jadi mahasiswa kalau nggak kreatif untuk membantah isu gitu kan, nggak perlu pakai polisi itu. Iya. Saya sebetulnya banyak teman dekat di PMI, itu zaman dulu tuh. Zaman dulu saya ngajar di PMI itu, zaman Gus Dur. PMI dulu punya diskusi rutin, bukan diskusi bahan, kajian filsafat rutin itu di Taman Amir Hamzah. Jadi saya berteman dengan senior-senior mereka. Bahkan saya ngajarin dulu tuh mata kuliahnya tuh agak ajaib tuh, Frankfurt School. Saya kagum betul PMI mau belajar tentang filsafat Jerman, filsafat kritis Jerman tuh. Nah mungkin sekarang itu kursus begituan udah kurang tuh. Ya. Harusnya ditambah itu supaya setiap kali ada dispute dalam argumentasi, keluarkan teori-teori mutakhir tentang yang disebut truth claims itu. Jadi itu saya kira tuh. Jadi mungkin ini problem kaderisasi aja sebetulnya yang kurang lengkap lagi di PMI. Nah kalau Anda ngomongin, saya mau bantu sebetulnya. Oke, saya ngomongin itu saya jadi teringat, jadi kalau tidak salah ini kan pendirinya PMI itu senior, jurnalis senior tuh, Mahbub Junaidi. Yang kalau nulis itu luar tajam tapi sangat kocak gitu ya. Itu luar biasa memang PMI itu ada awal-awal yang seperti itu. Iya, kalau ngadapin Mahbub itu kita mesti punya kemampuan untuk retorik sekaligus logik sekaligus humoris itu. Jadi itu lengkap itu. Dan itu angkatan-angkatan itu juga saya masih sempat ikuti itu waktu saya mahasiswa, Mahfud Junaidi, tulisan-tulisan segala macam. Pertemuan-pertemuan itu. Jadi saya kira kaderisasi semacam itu yang kurang diaktifkan di PMI. Juga bukan PMI aja, semua organisasi mahasiswa sebetulnya kekurangan kaderisasi di bidang cara berpikir itu. Ini saya bandingkan dengan waktu saya bergaul dengan teman-teman PMI, GMNI di awal-awal reformasi itu. Ada sekolah, ada semacam kursus yang secara rutin membahas isu dengan kemampuan abstraksi. Nah, itu menimbulkan kemampuan untuk humor. Nah, kalau sekarang kan masa, kecuali juga kita anggap bahwa melaporkan ke polisi itu juga humor itu. Boleh juga. Menarik itu kayaknya. Jadi kalau anak muda sekarang itu nyebutnya pansos itu. Pansos apa itu pansos ya? Pansos itu panjat sosial gitu. Karena nama Gatot kan semacam caper gitu. Caper, apa ya? Karena gini, kira-kira begini. Cari perhatian supaya naik rating gitu. Naik tingkat, naik kelas, social climbing gitu. Ya mungkin karena kesulitan atau nggak ada orderan untuk bansos, jadi pansos gitu. Ya. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal adu mengadu gitu, ada juga menarik karena saya amati kelihatannya setelah tadi ada kan menyarankan kalau mau ya cemarkan nama baik Gatot karena dijamin akan senyum-senyum juga gitu ya, dimaki-maki aja dia senyum, apalagi dicemarkan nama baiknya gitu ya. Jadi bayangkan misalnya kalau Gatot dicemarkan nama baik, terus Gatot lapor polisi lagi kan. Iya. Padahal sebetulnya ini era di mana kita bisa secara ringan saling ngeledek di media massa kan enak tuh. Jadi kan balikin
aja senyum atau cari cara yang agak unik. Ini kan cara-cara standar tuh, lapor polisi itu. Itu ya betul juga pansos itu ya. Oke, panjat sosial. Ya, supaya lebih terlihat itu bercahaya. Mungkin aja. Karena kan Gatot harus diakui bagaimanapun sekarang dia menjadi semacam apa ya, newsmaker of the month atau of the week month saya kira ya, udah berminggu-minggu sekarang jadi pemberitaan gitu. Saya kira bakal sampai COVID udah mulai redup pun virus Gatot akan terus bertahan itu. Karena nggak ada mainan lain kan, atau nggak ada imajinasi lain di dalam politik hari ini selain apa yang seri deklarasi yang dilakukan oleh kami, dan Gatot selalu menganggap bahwa ya dia mesti ucapkan itu. Masa setelah deklarasi di Tugu Proklamasi lalu berhenti kan? Nah yang selalu saya anggap lucu itu orang menganggap kan ditolak di mana-mana. Ya pasti ditolak oleh yang nggak suka. Tapi kayak Gatot, beberapa teman kami datang ke daerah justru karena diundang, karena kami lokal itu terbentuk, maka kami dari Jakarta datang ke situ tuh. Jadi bukan karena bukan ditolak sebenarnya, justru diundang karena ada masyarakat yang ingin deklarasi. Ini kebalik-balik kan. Bukti bahwa kami tidak diterima adalah ditolak. Kalau Anda ditolak, menolak deklarasi, jadi menolak kehadiran. Jadi artinya ada yang mengundang hadir. Masa nggak ada yang mengundang terus Gatot datang ke situ? Ya pasti nggak ada yang nonton dong. Ini suka terbalik-balik ini pikiran publik hari ini. Ada juga yang saya baca, kemudian mengait-kaitkan dengan Gatot dengan kelompok radikal. Nah ini menarik juga nih. Katanya dia kelompok dengan muslimin mujahidin Indonesia, dengan ISIS dan sebagainya. Jadi ini kelihatannya orang sudah mulai bingung gitu mencari cara, karena diprovokasi ternyata Gatot malah senyum gitu, kemudian dicari cara yang lain. Kira-kira ada semacam motif itu tidak, Bung? Saya kira benar. Jadi emang terkait itu. Ya. Jadi Gatot dengan sengaja bikin kaitan itu sehingga menyeret Din Syamsuddin, menyeret Pak Wahab, menyeret dosen-dosen, menyeret saya, menyeret macam-macam tuh. Jadi hebat betul Gatot kalau bisa bikin kaitan itu, dan semua orang terseret di situ. Nah itu artinya orang yang bikin isu itu memang nggak mengerti apa yang disebut sebagai gerakan publik. Gerakan publik itu selalu terbuka, deklarasinya jelas, dan ya itu semacam jebakan yang terlalu terbaca. Kalau bikin jebakan itu yang nggak kelihatan lah, masa atau bikin koneksi dengan MMI dalam 2 tahun dia berhenti jadi Pangap terus jadi teroris kan? Itu namanya otak serangga pun nggak bisa nangkap tuh logika itu. Iya. Tapi kelihatan sekali memang kepanikan semacam itu ya, karena kemarin sebelum sempat kita baca juga ke Pak KSP Muldoko yang mengingatkan kami jangan sampai mengganggu stabilitas nasional gitu, walaupun kemudian ternyata belakangan diralat gitu. Tapi ini kan sebenarnya menunjukkan cara berpikir mereka dan cara mereka melihat situasinya. Justru ucapan Pak Muldoko itu yang mengganggu stabilitas nasional. Kan jadi rame justru karena ucapan itu kan. Jadi begitu Muldoko mengucapkan kalimat yang sifatnya intimidatif itu, maka keamanan nasional terganggu. Jadi agak lucu, KSP justru yang memanas-manasi situasi kan. Kan sekarang jadi polemik juga tuh, apa sih namanya keamanan nasional? Siapa yang berhak untuk menentukan aman apa enggak aman tuh? Yang kedua, itu nggak pantas Pak Muldoko ngomong begitu. Karena Pak Muldoko itu kepala kantor KSP apa sih katanya? Kita udah lupa. Orang lebih staf presiden. KSP. Kantor staf presiden itu. Kepala staf presiden apalah. Jadi orang lebih ingat kami sih sekarang dari KSP singkatan-singkatan. Oke. Jadi sebagai kepala KSP kan mestinya Pak Muldoko itu mengurus informasi dan kajian-kajian current politics itu. Isu kami adalah current politics, tapi bukan dia yang mesti komentarin. Dia tugasnya adalah membrief presiden, memberi isu itu. Dia nggak boleh ngomong, apalagi punakawan-punakawan di situ itu kan nggak boleh ngomong kan.
Jadi anehnya KSP itu jadi corong pemerintah, kan ajaib kan. Mestinya dia bekerja, bikin analisis secara harian, kalau bisa 2 kali sehari. KSP itu kasih semacam eksekutif resume atau review pada presiden, supaya presiden di-brief dengan baik. Ini yang terjadi adalah justru KSP yang ngomong sendiri itu kacau. Juru bicara presiden boleh ngomong itu karena presiden memberi dia tugas itu. Kan mekanisme informasi kan mestinya KSP bikin kajian, kasih ke presiden, presiden minta juru bicara untuk ucapkan. Ini juru bicaranya gagu, terus KSP yang jadi juru bicara jadinya. Itu boxnya aja nggak jelas itu. Ya. Ngapain KSP yang ngomentarin politik, kan ngaco tuh. Nah, berkaitan dengan itu kan kemudian karena statementnya dari Pak Muldoko ini, orang kemudian sulit untuk tidak mengkait-kaitkan peristiwa di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan istana. Karena bagaimanapun sekarang ini banyak meributkan mengapa ketika para purnawirawan ziarah ke makam Kalibata kok yang menghadapinya Komandan Kodim. Bagaimanapun mereka ini sipil, purnawirawan ini kan sipil, jadi harusnya polisi, bukan. Kalau urusan tentara memang Komandan Kodim sebagai sub garnizon. Nah, jadi orang bertanya-tanya, ini siapa nih yang nyuruh, kok berani mati banget sih Komandan Kodim ini harus pasang badan menghadapi para senior-seniornya. Gitu. Jadi antisipasinya berlebihan. Dianggap purnawirawan ini punya kemampuan untuk mengorganisir 2 batalion atau 4 kompi. Kan itu pikirannya kan jadinya kan. Karena itu dikirimlah Pak Kolonel itu. Dan beliau sebetulnya memang melaksanakan tugas. Tetapi yang jadi problem adalah bad mind dari si atasannya itu menganggap purnawirawan itu punya kemampuan untuk menaikkan suhu politik. Itu juga ngaco tuh. Kalau misalnya dianggap purnawirawan, itu udah jadi orang sipil. Tetapi karena analisis di belakang itu menganggap potensial ada semacam nanti ada perhimpunan purnawirawan Asia Tenggara atau apa. Jadi analisisnya berlebihan atau informasi yang masuk terlalu sedikit sehingga keputusan untuk mengirim Pak Dandim itu juga tidak bijaksana sebetulnya. Karena akhirnya menimbulkan polemik kan, nanti Pangdam terpaksa mesti terangkan, lalu orang nggak percaya pada keterangan Pangdam, lalu nanti ada analis bantu menerangkan. Justru itu yang membuat situasi jadi panas. Kalau yang dikirim orang sipil pasti Pak Gatot bisa lebih secara psikologi akan menganggap ini petugas sipil, karena itu negosiasinya dengan gaya yang agak santai gitu. Tapi juga Gatot menganggap kenapa ada Komandan Kodim, Gatot juga gagap, nanti itu kan bekas bawahan dia. Demikian juga sih Pak Komandan Kodim, itu kan atasan saya. Jadi justru komunikasinya macet karena yang dikirim adalah kolonel aktif yang sebetulnya secara psikologi masih menganggap Gatot sebagai panglimanya itu secara psikologi gitu ya, karena begitu bertemu selalu bahasa tubuhnya berbeda. Lain kalau cuma telepon-teleponan, ini bertatap mata dengan bekas atasannya, bekas komandan tertingginya. Ya. Oke, jadi artinya kan kemudian seperti saya sebutkan tadi, orang tidak kemudian sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa itu muncul karena ada campur tangan dari istana. Dalam hal ini itu akhirnya hierarkinya begitu kan, jadi analisis makin liar jadinya, karena nanti orang anggap yang perintahkan siapa, apakah Pangdam dalam koordinasi dengan polisi, kenapa enggak setelah koordinasi kenapa enggak Komandan Kodim usulkan polisi aja yang datang ke situ, lalu orang anggap kalau begitu mungkin di atas Pangdam, jadi mungkin itu justru yang menimbulkan instabilitas politik yang dalam pengertian Pak Muldoko dilakukan oleh kami. Padahal pembuat kebijakan sendiri yang tidak mampu mendeteksi atau menganalisis secara cermat dan teliti keadaan di Kalibata sehingga gagal menguasai opini publik. Jadi opini publik akhirnya berbalik untuk mendiskreditkan istana dalam soal itu. Ya.
Nah, balik lagi ke topik kita tadi awal tentang adanya rencana melaporkan Gatot ke polisi. Kalau ini betul dilakukan, ini malah bisa kita perkirakan ada muncul drama baru ya. Justru Gatot akan dapat panggung baru dengan laporan ini. Itu pasti itu. Dan saya kira Pak Gatot juga bersiap-siap dengan senyum apa namanya, senyumnya yang menyihir itu. Itulah ketidakmampuan untuk bikin kalkulasi 2 langkah itu menyebabkan seluruh upaya istana itu jadi umpan balik yang kemudian bikin gol bunuh diri di istana tuh. Jadi bayangkan misalnya nanti dilaporkan, lalu PMII konferensi pers, ya udah 1 kali. Gatot akan konferensi pers berkali-kali. Karena PMI sebagai pelapor ya cukup 1 kali aja kan. Nanti tinggal pengacaranya yang ditanya-tanya. Tapi Gatot selalu akan ditanya oleh pers. Jadi saya anjurkan lakukan aja supaya Gatot makin menguasai headline nasional. Oke, jadi nasihatnya pasti sudah dicatat, Bung Rocky. Dan kita tunggu saja kapan tanggal mainnya mereka melaporkan. Ya karena itu melaporkan itu kan semacam caper apa. Pansos. Itu kalau pakai rumus ya. Pansos. Ya pansos. Kalau pakai rumus Einstein, E equals MC square gitu. E sama dengan MC kuadrat. E itu artinya edan, M saya pikir ini Einstein. M artinya mabok, M artinya mabok, C artinya caper. Jadi E sama dengan M kali caper. S edan sama dengan mabok kali caper pangkat 2. Oke, sebelum saya terlalu pusing lebih lanjut karena rumus-rumusan Einstein, kita mesti akhiri dulu perbincangan kita nih. Terima kasih, Bung Rocky. Oke, sip.